Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, namaku Brenda, working holiday visa di Australia. Sebelumnya, bagi teman-teman yang udah nonton videoku yang kemarin-kemarin, terus kalau misalnya aku jarang upload, terus jarang respon komen, aku sorry banget teman-teman, karena memang kesibukanku masalah kerjaan, terus juga kalau udah week off aku biasanya jalan sama teman dan lain sebagainya, jadi aku nggak ada waktu buat ngebalesin pertanyaan-pertanyaan kalian sama buat video gitu. Tapi kali ini aku nyempatkan diri buat video. Kebetulan juga aku sekarang lagi week off dan ini aku lagi di kamarku. Nah, di video kali ini teman-teman aku pengen ngebahas tentang kejadian yang baru-baru aja kejadi di aku, yaitu tentang tanganku. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian berteman denganku di Instagram, kalian tahu kalau misalnya aku ada buat story tentang tanganku. Jadi sekarang nggak terlalu kelihatan sih teman-teman. Jadi aku kayak kena dermatitis gitu di tanganku. Nih aku tunjukin ya. Terus juga di tanganku yang sebelah sini ada, dan di sini juga di jempol, sama di sini sebenarnya ada di sini. Nah, tapi memang nggak terlalu kelihatan sekarang karena pencahayaannya kurang bagus. Aku bakalan kasih lihat ke teman-teman fotonya ya, teman-teman. Nah, ini fotonya. Jadi, kenapa sih kejadian ini? Terus, kenapa sih tangan aku bisa kayak gini? Jadi kan teman-teman tahu nih kalau misalnya aku kerja di mining, hospitality, jadi aku kerja housekeeping, aku bersih-bersihin kamar di camp. Nah, kalau bersih-bersihin kamar itu kan kita bersihin kamar sama bersihin kamar mandinya kan, pasti kita butuh glove. Jadi aku selalu pakai sarung tangan. Nah, ternyata sarung tangan itu kasih kayak semacam reaksi alergi gitulah ke tangan aku gitu. Jadi kayaknya aku nih ada alergi dengan latex gitu. Nah, karena kan kalau misalnya pakai glove, which is aku kerja di camp itu 10 jam sampai 11 jam setiap harinya. Jadi aku pakai glove selama 10 sampai 11 jam setiap hari gitu kan. Nah, itu kan humid, terus panas, lembab. Belum lagi kalau misalnya sarung tangan yang aku pakai itu sobek, terus kayak air masuk ke dalam dan lain sebagainya. Jadi bikin itu lembab dan bikin tanganku kayak gini gitu. Nah, kejadian ini udah lama banget. Cuman awal-awal tuh dia kayak cuman bintik-bintik doang, dan aku nggak terlalu gimana ya, aku nggak terlalu mikirin itu gitu kan, karena aku mikir ya ini juga paling hilang gitu kan. Nah, ternyata nggak hilang-hilang teman-teman. Ini udah lama banget dan nggak hilang-hilang, dan makin parah. Nah, sebelumnya kan di camp aku kita tuh pakai, aku nggak tahu ya nama brandnya apa, tapi kita tuh pakai sarung tangan yang warna biru, terus yang ada tepungnya di dalamnya. Nah, itu nggak terlalu parah. Abis itu ganti ke sarung tangan yang transparan, rada-rada warna putih transparan gitu, dan di dalamnya tuh without tepung, tanpa ada tepung. Nah, jadi itu malah bikin parah, karena kalau ada tepung kan itu kalau misalnya keringatan terus humid kan masih ini kan apa, nggak terlalu gimana gitu. Tapi ini dia nggak ada tepung sama sekali, jadi kalau kita keringatan di dalam panas gitu kan, jadi kan humid banget gitu kan. Jadi makin lah dia makin kelihatan sangat parah gitu kan. Nah, akhirnya aku kayak worry banget, terus kayak kok nggak sembuh-sembuh. Terus aku udah coba berbagai macam krim, pau-pau krim, coba krim ini, coba krim itu, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus kayak kelihatan banget, akhirnya kayak bikin insecure, kayak mikir kok tangan aku kayak gini gitu kan. Terus coba-coba tanya-tanya, terus teman-temanku pada bilang, oh ini kayaknya dermatitis atau eksim gitu. Habis itu jadi kan ini kejadiannya karena ini ya, sarung tangan pas aku kerja. Nah, aku sebenarnya aku ada insurance, aku ada Bupa Insurance. Jadi bisa bisa aku ke Bupa Insurance, aku ke
appointment GP sendiri gitu kan, terus tanyain tangan aku, terus aku klaim pakai Bupa Insurance. Nah tapi pas aku tanya teman-teman aku, kan teman aku bilang ini sebenarnya work related gitu kan, ini kejadiannya di tempat kerja gitu, harusnya ditanggung sama company gitu. Nah waktu itu memang pas tangan aku kayak gini, aku ada tuh minta manajerku untuk minta ketemu sama paramedik gitu kan. Jadi paramedik sempat ngeliatin tangan aku. Aku ketemu paramedik 2 kali teman-teman selama aku kerja, karena memang ini udah kejadiannya sudah lama banget, ini nggak sembuh-sembuh. Jadi yang pertama, paramedik pertama itu dia bilang coba nggak usah pakai sarung tangan, terus dia suruh aku supaya kayak buat tempat tidur aja gitu, jadi nggak usah bersihin kamar mandi, jadi nggak perlu pakai sarung tangan kan gitu. Habis itu aku bilang aku ada pop-up cream, terus dia bilang kayak oh itu yang terbaik sih, dia bilang kayak gitu. Jadi dia nggak ada ngasih aku krim sama sekali. Terus dia bilang kalau memang ini makin parah kamu harus ke dokter untuk minta steroid cream, katanya kayak gitu. Oke, cuman kayak gitu aja. Habis itu aku coba nggak pakai sarung tangan, membaik sih teman-teman. Nggak membaik sih, tapi nggak makin parah gitu. Tapi juga nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi nggak makin parah lah gitu kan. Nah, habis itu setelah itu, habis itu swing selanjutnya kayak nggak makin sembuh-sembuh. Terus temanku yang bilang oh coba pakai sarung tangan yang katun gitu kan, habis itu kamu lapisin yang plastik. Aku coba awal-awal tuh masih oke, cuman kayak lama-lama kok juga lembab, kok humid, kok makin iritasi juga gitu kan. Terus kayak nggak ada perubahan, nggak sembuh-sembuh gitu loh. Kayak ini loh teman-teman, dia tuh sebelum kayak gini ya, sekarang kan aku kasih krim nih. Nah sebelum kayak gini lah dia tuh kering banget, terus dia crack dan bikin luka. Nah lukanya itu kan biasa sembuh, nah sembuh terus kering, crack lagi, luka lagi gitu. Jadi kayak luka terus, nimbun terus, jadi nggak sembuh-sembuh. Walaupun kelihatannya sembuh, terus kayak kelihatan mengering, tapi mengeringnya itu bikin kulit kering dan crack gitu, terus bikin luka lagi gitu, jadi nggak sembuh-sembuh. Nah akhirnya aku temanku, jadi kan aku di camp itu ada 2 teman. Nah 2 teman itu aku kan mereka Australian kan, mereka citizen di sini, dan mereka juga berteman baik sama paramedik. Nah mereka kekeh banget bilang ini work related dan kamu harus minta company buat nanggung ini gitu kan. Cuman aku tuh yang kayak malas gitu loh, karena aku melihat gerak-gerik manajerku dan mereka tuh pada nggak peduli gitu kan. Habis itu nah temanku tuh bilang ini ada satu paramedik, dia bakalan ngeliatin kamu dan bakalan buat kayak medical historical gitulah, supaya aku bisa dirujuk ke dokter gitu. Nah tapi aku harus ngasih tahu ke manajerku untuk nganterin aku ke paramedik lagi untuk kedua kalinya. Terus aku akhirnya memberanikan diri, aku bilang ke manajerku, ini tanganku nggak sembuh-sembuh nih. Terus aku bilang, boleh nggak antarin aku ngeliat paramedik gitu kan. Terus diantarin nih sama paramedik. Nah paramedik ini yang temanku ini, dia ngeliatin tanganku, terus dia kasih kayak antiseptic cream, terus diperbanin tanganku. Ini fotonya teman-teman. Habis itu dia kayak minta data-data aku lah gitu kan. Udah selesai. Habis itu dia minta data-data aku segala macam. Habis itu sesudah itu malamnya aku buka perbanku. Ternyata makin parah teman-teman, nggak ngaruh sama sekali, justru makin parah. Jadi kayaknya nggak boleh dia perban, tapi harus kayak bener-bener nggak boleh pengap sama sekali gitu loh. Jadi ini malamnya aku buka perbannya yang diperban sama paramedik itu. Terus kelihatannya sih kayak sembuh gitu ya teman-teman, tapi ternyata enggak teman-teman. Ini aku coba kasih krim lagi dan kelihatan parah banget dan perih banget. Nah, makin parah. Terus aku kasih tahu paramediknya dan dia bilang oh ya udahlah, dibiarin aja dulu, nggak usah diapa-apain gitu. Nah setelah itu keesokan harinya kebetulan agensiku nelpon kayak apa ya,
kadang kan mereka suka nelpon buat nanya kabar gitu kan, terus kayak ada insiden nggak pas swing kalian gitu kan. Nah, karena memang keesokan harinya mereka nelpon, ya udah aku langsung bilang aja, oh ini tanganku kayaknya karena dermatitis gitu kan, terus ini nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Nah, mereka sempat khawatir, terus kayak bilang, oh beneran Brenda ini apa segala macam kan. Terus mereka bilang, oh kita bisa bantu sih, rujuk kamu ke dokter katanya. Tapi kita butuh historical record dari camp, bahwa benar kamu kejadiannya ini, terus kamu ngelapor ke manajer, dan manajer ngantar prosedurnya kayak manajer, terus bawa kamu ke paramedik kayak gitu kan. Udah setelah itu, terus aku bilang, oh iya nanti aku minta ke manajerku. Nah, setelah itu aku ngomong lah nih ke manajerku. Aku bilang, bisa nggak aku minta historical medical history aku, terus kirim ke agensiku. Terus manajerku langsung bilang kayak, tapi kan ini bukan a work accident, katanya kayak gitu. Terus aku yang kayak bingung mau jawab apa, tapi di lain sisi aku tersinggung. Terus aku karena aku orangnya juga agak emosional juga ya. Jadi dia bilang, ini bukan work related, tapi ini bukan work accident Brenda, katanya kayak gitu kan. Terus aku kasih lihat tanganku, aku bilang pakai bahasa Inggris ya, aku bilang, jadi ini kamu sebut apa? Ini tangan aku kamu sebut apa kalau bukan work incident? Aku bilang kayak gitu. Habis itu dia bilang, ini karena skin condition aja, karena kulitmu yang sensitif katanya. Terus dia bilang kalau kamu di rumah pakai gloves setiap hari juga tangan kamu bakalan kayak gini gitu kan. Tapi dia juga sendiri yang ngejawab, tapi di rumah kamu nggak pakai glove setiap hari sih, jadi ini nggak ini gitu. Ya iyalah, maksudnya aku kan pakai glove setiap hari kan di tempat kerja juga kan. Kayak nggak mungkin loh kejadian kalau aku cuma sekali dua kali pakai glove terus kayak gini kan. Dan ini kayaknya bukan karena glove doang, tapi kayak chemical dan kerjaannya yang berat, terus kamu setiap hari 10 jam pakai glove gitu kan, makanya kayak gini. Nah pas dia bilang ini hanya karena kondisi tanganku yang skinku yang terlalu sensitif gitu kan, aku kayak mikir, so what gitu, so you don't care about me, kalian nggak peduli gitu kan. Tapi kan aku kerja di sini gitu kan, terus ini bukan work incident hanya karena kayak gini, padahal tanganku kayak gini gara-gara aku pakai sarung tangan, dan aku harus pakai sarung tangan karena kerjaanku gitu kan. Aku bingung, tapi dalam sisi aku merasa tersinggung karena semua orang yang aku tahu, teman-temanku dan semua orang pada bilang this is work related. Ini harus ditanggung sama company, karena ini company harus nanggung gitu kan. Karena memang kejadiannya tempat kerja dan itu gara-gara kerjaan gitu. Nah, terus aku nangis teman-teman. Habis itu manajerku kaget ngeliat aku nangis, terus dia kayak berusaha nenangin aku. Terus dia kayak tanya, oh ya kenapa Brenda, kenapa, what is make you upset, katanya. Terus aku yang kayak bilang, oh iya karena aku masih senggukan. Terus aku kayak berusaha bilang kayak, ini udah lama loh, aku bilang ini udah lama kejadian di aku ini berbulan-bulan. Aku bilang, kamu tahu sendiri aku udah minta diantarin ke paramedik 2 kali dan ini nggak sembuh-sembuh, aku bilang kan. Dan aku ngerasa nggak ada orang yang peduli sama aku, dan I feel very bad about myself because this has happened to me and it's never fixed. Jadi aku bilang aku merasa buruk sama diri aku sendiri karena ini nggak sembuh-sembuh gitu kan. Kalau bukan aku sendiri yang care sama tangan aku, siapa lagi gitu kan, apalagi kalian nggak peduli gitu. Terus dia bilang, bukan gitu kok Brenda, kita tuh peduli kok sama kamu, apa segala macam kayak gitulah. Terus aku bilang, aku juga berusaha jelasin kayak aku ada insurance kok, aku nggak ngemis kalian buat ngelakuin hal apa gitu ke aku gitu kan.
aku ada insurance kok. Jadi kejadiannya tuh aku tanya temanku gimana caranya ke GP, soalnya kan aku belum pernah appointment ke GP kan, tapi aku ada insurance, tapi aku belum pernah gitu. Jadi aku tanya temanku, tapi temanku tuh enggak, ini nih work related, mereka harus nanggung gitu kan. Nah, sebenarnya aku tuh ya udahlah, aku kayak nggak terlalu kayak gimana agresif gitu loh. Jadi aku yang kayak ya udahlah, aku bayar sendiri aja nggak apa-apa gitu kan. Terus juga aku ada insurance apa segala macam. Terus yang si manajerku tuh yang kayak, oh iya kah gitu kan. Terus dia yang kayak googling gitu kan, medical clinic di tempat tinggal aku. Dia tanya, kamu tinggalnya dekat mana, terus dia cariin medical clinic dekat tempat tinggalku. Terus dia bilang, oh ini kamu buat appointment aja, tinggal telepon dan lain sebagainya. Terus aku yang kayak, okay, so you doesn't want to care about this, right? You want me to take care of it by myself, gitu kan. Terus aku yang kayak, what? Aku kayak mikir aku langsung strike forward bilang, wait, tapi kan agensiku mau ngurusin ini. Aku bilang, asal kamu kasih historical record ini ke mereka, aku bilang kayak gitu. Terus aku bilang, aku kan cuma butuh historical medical historical aja, aku bilang kayak gitu, dan kasih ke agensiku. Jadi agensiku bakal ngebantu aku, kan cuma minta itu ke kamu, aku bilang kayak gitu, dan mereka bakal ngebantuin aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh iya cuman medical record katanya gitu kan. Oh iya nanti aku bantuin deh. Oh aku kayaknya salah miskom deh katanya kayak gitu kan. Kalau misalnya cuman itu aku bisa sih kasih ke agensimu, dibilang kayak gitu. Akhirnya nah aku sih nggak tahu ya kejadiannya sekarang kayak gimana. Dia bilang sih dia udah minta ke para mediknya tentang historical record, yang medical recordnya. Terus dia bakalan kirim ke agensiku, tapi kayaknya nggak dikirim-kirim atau kayak gimana, aku juga nggak tahu. Aku juga malas mau nanya, ingetin atau apa segala macam, karena aku mikir kayak, if you really want to help me, you gonna help it like that. Karena udah kejadian yang kayak gitu dan sebagainya. Terus juga sekarang aku di week off aku, dan aku punya waktu bener-bener buat medical appointment GP, dan aku appointment. Jadi aku telepon dan aku tanya-tanyain gitu. Nah teman-teman, jadi waktu itu aku research dulu, aku telepon ini bisa nggak bayarnya berapa gitu, klaimnya berapa. Karena kan kalau misalnya pakai Bupa Yusuran itu kalian bisa cut langsung dari kartunya gitu, atau kalian bisa pakai sistem klaim gitu kan. Jadi kalian bayar dulu pertama, habis itu nanti kalian upload lah receipt kalian gitu kan di aplikasi atau websitenya Bupa, dan nanti tunggu beberapa hari baru dibayar lagi ke kalian. Tapi biasanya tuh nggak 100% gitu teman-teman, jadi memang kita harus nelpon dulu gitu kan. Nah waktu itu aku sempat nelpon beberapa medical check up, kebanyakan sih mereka nggak langsung motong ya. Jadi aku masih belum ketemu medical check up yang ada di sekitaran Brisbane yang langsung motong dari kartunya. Jadi aku ngeklaim gitu. Karena memang aku mikir aku nggak punya banyak waktu, ya udahlah aku akhirnya buat appointment. Aku buat appointment. Nah jadi waktu itu aku telepon dulu, terus aku bikin appointment, terus aku isi data-dataku di aplikasi namanya Hotdog. Ini aku kasih lihat ya aplikasinya. Nah terus aku isi terus dibuat deh appointmentnya. Nah abis itu teman-teman, pas aku datang ke GP, aku cuman ke medical centernya, aku cuman bilang, oh aku ada appointment gitu. Habis itu sudah selesai, aku disuruh tunggu. Habis itu aku langsung deh ketemu sama dokternya. Nah pas aku ketemu dokter, aku cuma kasih tahu tanganku, kejadiannya dan sebagainya. Terus dokternya bilang, oh ini udah lumayan parah sih katanya kayak gitu. Itu yang kayak, oh oke, lumayan parah. Terus dokternya bilang dia bakalan cari steroid cream yang benar-benar kuat supaya bisa sembuh gitu. Nah jadi aku dikasih steroid cream sama moisturizer kayak oatmeal gitu. Nah biayanya itu, yang pertama untuk appointment itu $80, kemudian untuk
yang steroid creamnya itu yang paling mahal itu $62, teman-teman, which is 620.000. Kemudian untuk moisturizer creamnya itu sekitar $16, 160.000, dan totalnya itu kurang lebih $158, $1.580.000. Oke, dan itu aku cuman ngobrol sama dokternya kurang lebih no more than 20 minutes actually. Dan dokternya bilang kalau memang selama 3-4 minggu tanganku nggak sembuh-sembuh dan nggak membaik, aku harus bikin appointment lagi dengan dokternya. Dan dokter ini bakal ngeresepin aku steroid pill yang aku minum gitu. Jadi nggak cuman dioles, tapi aku harus minum steroid cream supaya itu benar-benar tuntas dan benar-benar sembuh gitu ceritanya, teman-teman. Nah, udah itu aku bayar sendiri, terus aku dapat receipt-nya. Nah, receipt-nya inilah yang aku update. Nah, aku bakalan kasih lihat ke teman-teman gimana cara aku update di websitenya Bupa. Aku upload semua receipt-receipt-nya ya, teman-teman. Pertama-tama, kalian buka dulu websitenya dan login di websitenya Bupa. Kemudian, kalian klik make a claim. Nah, di sini kalian klik lagi untuk medical doctor atau GP untuk klaimnya. Kemudian kalian baca untuk kriteria-kriterianya dan kalian klik I confirm, terus kalian start. Nah, di sini dia ada 5 step ya, teman-teman. Pertama, kalian upload resepnya, select provider, claim detail, payment, dan review. Nah, untuk upload proofnya ini, resepnya itu harus ada nama dokter, terus ada provider number, dan lain sebagainya. Kalian foto dulu untuk resep kalian, kemudian kalian upload. Nah, di sini kalian bisa upload beberapa resepnya, misalnya dari untuk GP resepnya dan untuk kalian pergi ke apotek untuk ngebayar obatnya. Nah, di sini kalian klik provider number-nya, itu kalian bisa temukan di resepnya, atau kalian bisa cari dari last name dan kode pos dari medical center itu tersendiri. Nah, di sini aku udah ke save otomatis karena sebelumnya aku udah upload. Aku klik, kemudian claim detailnya, kalian add itemnya. Nah, untuk add item ini kalian klik tanggal dulu. Kemudian MBS item number ini juga kalian bisa lihat di resepnya. Untuk GP itu apa kodenya, kemudian costnya berapa sesuai dengan di receive, kalian add to claim. Nah, kalian bisa add lagi untuk obatnya juga, klik tanggal yang sama, kemudian di kode receive-nya obat itu MBS-nya apa. Kalau nggak ada, kalian masukin aja untuk yang GP-nya sama. Nah, ini 111 ini asal aja ya, teman-teman, kodenya. Nah, didapatlah totalnya 130. Kemudian kalian centang yang ini yes, yang bawahnya itu no, kemudian kalian next. Nah, yes, that's all. Kemudian teman-teman, ini untuk payment detailnya, kalian masukkan bank account kalian untuk claim reimburse-nya, kemudian next. Nah, di sini di reviewnya kalian cek lagi untuk uploadan kalian. Lalu kalian tinggal submit deh. Nah, punyaku ini udah dibayar ya, teman-teman, tapi yang diklaim itu cuman dapatnya 142 dan setengahnya $71,75. Karena mereka cuma nerima yang pembayaran untuk konsultasi GP dan steroid creamnya. Sedangkan untuk oatmeal-nya itu yang $16 itu mereka nggak terima, jadi nggak bisa diklaim dengan insurans gitu, teman-teman. Aku buat video ini, aku berbagi pengalaman ke teman-teman yang mau nonton videoku dan pengen tahu kayak penggunaan insurance di sini kayak gimana. Terus ya kayak gini lah kejadiannya teman-teman yang kejadian di aku. Aku berharap sih teman-teman yang datang sini amit banget punya kejadian kayak aku. Tapi memang glove ini perdramaan masalah sarung tangan ini glove. Sebenarnya juga nggak cuman aku yang alamin, tapi beberapa teman aku juga punya alergi yang sama terhadap glove. Jadi kalian teman-teman mesti hati-hati juga. Kalau bisa kalian kayak jangan
jangan biarin tangan kalian kering terus kayak kasih pelembab gitu kan, biar nggak kejadian gitu. Dan jangan sampai separah aku baru kalian sadar kalau itu harus diobatin gitu. Jadi kalian harus benar-benar care itu, jangan sampai terlalu parah gitu ya teman-teman, karena memang ya teman-teman aku yang lain juga beberapa juga ada yang punya kulit sensitif dan punya masalah perderamaan dengan sarung tangan gitu. Nah, memang teman-teman, dari kisah aku sebenarnya aku saranin ke teman-teman sih, kalian harus lebih agresif dibanding aku. Kalau kalian tahu itu work related dan itu kalian kejadian di kalian, kayak kalian sakit atau apa itu gara-gara kerjaan kalian, nah itu kalian memang harus lebih agresif dan you need to fight for that. Tapi karena kejadiannya di aku merasa is drain me emotionality, jadi aku nggak mau ini bikin aku ngerasa buruk sama diri aku sendiri. Dan aku merasa aku bisa kok pergi ke dokter sendiri, nggak perlu lah ngemis companyku buat nanggung ini, walaupun itu memang hakku gitu. Tapi ya udahlah, aku nggak mau ini berlarut-larut buat aku ngerasa nggak nyaman sama diri aku gitu. Jadi udah aku berdamai aja gitu kan. Jadi aku ya udah aku apply sendiri aja gitu, aku berobat sendiri aja, nggak apa-apa gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi thank you banget udah nonton videoku. Nantikan video yang selanjutnya teman-teman. Semoga kalian semua sehat-sehat apapun yang kalian lakuin. Dan bagi teman-teman yang lagi apply kerjaan, semoga kalian keterima dengan kerjaan di Australia, atau bagi yang kalian yang baru apply. Gitu aja teman-teman. Thank you ya udah nonton videoku. Bye bye.